Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya pertama-tama kita Waalaikumsalam. syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore menjelang malam ini kita dapat bermuazahah gitu ya, dapat bertatap muka walaupun tidak berdekatan, namun dengan ini yang kita bisa untuk sementara waktu yang mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kampus secara tatap muka. Ini adalah bagian daripada yang perlu kita syukuri. Hadirnya kita saja sudah menjadi hal kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat peluang waktu. Nah, gitu ya. Karena kalau dilihat mungkin dari yang hadir di sini ada juga yang sedang dalam kegiatan bekerja atau bahkan ada yang sedang persiapan pulang kerja. Karena tadi ada juga teman-teman, salah satu teman-teman gitu ya, wapi Bapak, Pak mohon maaf agak telat datangnya sekitar jam 5-an karena baru keluar kerja. Nah, maka daripada itu adalah bagian yang perlu kita syukuri selalu. Allah memberikan luang waktu sehingga kita bisa full menghadiri setiap kegiatan mata kuliah yang sedang kita pelajari bersama. Itu. Yang kedua, pertemuan pertama, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak tentunya sudah tidak asing lagi, ya. Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, gitu ya. Nama Bapak Sukron Makmun, Bapak dosen dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Pelita Bangsa sudah hampir sekitar 7 tahun ya. Tahun 2014 Bapak sudah di Pelita Bangsa, dari sejak Pelita Bangsa kecil sampai sudah besar, baik dari mahasiswanya ataupun baik dari gedungnya ya, sudah bisa dikatakan megah, katanya begitu. Tapi megahnya itu bukan hanya sebatas bangunan ya, namun memiliki arti tersendiri, megah. Bapak pernah kuliah seperti kalian, yang artinya maksudnya adalah pernah mengalami susah payah untuk mendapatkan sebuah titel atau sebuah bukan jabatan, yang diemban gitu ya, semacam sarjana. Jangan dianggap bahwasannya menjadi seorang sarjana itu mudah, ternyata susah. Susahnya nanti kalian rasakan. Oleh karena itu ini bagi teman-teman kan kebetulan baru perdana dan baru mulai di tahun ini menjadi seorang mahasiswa yang insya Allah Bapak doakan kalian menjadi sarjana semua sampai akhir, sampai lulus dan mendapatkan predikat terbaik, begitu ya. Karena tidak mudah pada dasarnya, artinya semangat tetap harus kita jaga, gitu ya. Karena semangat awal-awal itu sangat menggebu-gebu. Namun semangat yang menggebu-gebu itu janganlah terlalu over, karena harus disisakan tenaganya untuk semester berikutnya, begitu ya. Karena kita masih punya waktu kurang lebih 4 tahun ke depan. Nah, Bapak lulus di kampus sebuah kampus yang tidak terkenal, yang kalian juga nggak tahu kali begitu ya, di Islamic University Islamabad, jurusan Ekonomi Syariah, baik S1 dan S2-nya selama 7 tahun di negara Pakistan, begitu ya. Bidang Bapak memang di Ekonomi Syariah, namun kelebihan dari Bapak adalah memiliki sesuatu yang orang lain nggak tahu, yang orang lain barangkali tidak mempercayainya, begitu. Makanya Bapak dipilih oleh kaprodi kalian untuk mengajar mata kuliah media sosial. Karena Bapak dipercayai terkait masalah media sosial atau dunia digital lah ya, dunia digital ya. Bapak memiliki kemampuan yang mungkin orang lain tidak mempercayainya, dan alhamdulillah
kami dari tim dosen media sosial sudah merangkum dan membuat kurikulum yang barangkali teman-teman sudah melihat ya, satuan acara perkuliahannya atau RPS-nya gitu ya, rencana studinya, kurikulumnya itu ada di e-kampus. Kalau ada yang sudah buka barangkali tahu. Bab yang pertama itu bab apa, bab 2 itu apa, dan apa-apa saja itu sudah di-upload oleh Bapak di e-kampus, kalian tinggal lihat saja materi-materinya. Ada nanti kita akan diskusikan atau kita akan Bapak akan sampaikan per pertemuan. Ya, itu gambaran singkat terkait masalah terkait Bapak ya. Jadi pada kesempatan perdana ini tentu yang Bapak ingin sampaikan pertama adalah mengenai sistem kontrak pembelajaran, lalu gambaran umum apa sih media sosial, lalu untuk apa sih, dan manfaat dan kelebihan atau tujuan utama mengapa kita harus belajar media sosial, dan bahkan media sosial ini sudah menjadi mata kuliah wajib yang dicanangkan oleh pemerintah begitu ya, yang dimana barangkali gitu, atau yang dimana pada dasarnya di tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada dan belum pernah diajarkan, baru tahun ini saja gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas di setiap pertemuannya. Nah, langsung saja ya dulu. Pertama, perlu kita pahami bahwa apa sih media sosial itu, gitu ya. Nah, ketika kita membahas media sosial, barangkali sudah ada gambaran dalam diri kita atau benak kita atau mindset kita yang namanya media sosial adalah sebuah sistem digital yang sifatnya universal yang dilakukan oleh setiap negara kita lebih dahulu terkait masalah itu pengertian media sosial. Kalau dilihat secara umum ya, namanya media sosial secara pengertian etimologi begitu ya, bukan kalau secara pengertian kita media sosial ya tentu sudah ada gambarannya ya, apa itu jejaring, apa itu Facebook, apa Instagram, apa TikTok, gitu ya. Nah, adapun secara etimologi pengertian sosial media ini kita bisa baca, sudah muncul ya, kita bisa baca sendiri, adalah sebuah media online ya, yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah mengakses atau berpartisipasi dari menciptakan bahkan sampai memanfaatkan dari apa-apa yang telah tersedia. Yang barangkali kalau kita lihat gitu ya, lihat nih dari media sosial yang kita lihat dan bahkan kita kenal, barangkali cuma hanya seperti ini nih ya, cuma Facebook gitu ya, YouTube ya, Pinterest, Google Plus, LinkedIn ya, lalu apalagi di sini WhatsApp ya, lalu ada Twitter dan lain sebagainya, Skype, mini Skype ya. Ini adalah bagian daripada media sosial yang tentu zaman dulu atau zaman orang tua kita itu tidak mengenal media sosial, tidak tahu fungsi dan manfaat untuk apa sih media sosial itu, gitu ya. Bahkan tidak ada gambaran sedikit pun di mana setiap informasi yang nanti kita dapatkan, informasi yang kita terima tidak secepat pada zaman saat ini. Karena Bapak masih ingat sekali waktu menjadi seorang mahasiswa kuliah di luar negeri sana, untuk mendapatkan informasi kepada orang tua saja harus melalui surat gitu ya, melalui surat, bukannya email seperti halayaknya yang kita kenal ya, Hotmail, Gmail ya gitu, atau Hotmail begitu ya. Dulu itu istilahnya Bapak harus memberikan kabar ke orang tua dengan menuliskan sebuah surat cinta begitu ya, yang dimana Bapak harus kirimkan hari ini dan diterima informasinya atau diterima surat tersebut melalui kantor-kantor pos ya,
yang diterima setelah kurang lebih 1 sampai bahkan 1 bulan begitu. Yang artinya zaman itu tidak ada yang namanya media sosial atau sistem di mana untuk memberi sebuah alat komunikasi atau informasi yang sangat cepat seperti zaman sekarang gitu. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Nah, zaman kalian ini sangat luar biasa sekali ya, dengan adanya media sosial, dengan adanya sistem network, yaitu diantaranya internet gitu, sehingga kita mampu mengakses dan mendapatkan informasi secepat kilat, seperti kilat menyambar gitu ya, atau petir menyambar seperti itu. Bayangkan, baru terjadi beberapa detik yang lalu kita sudah mendapatkan informasi atau menerima konfirmasi dari berbagai media, begitu. Sangat luar biasa. Nah, dalam tanda kutip berarti tatkala kita ya hidup zaman sekarang lalu tidak memahami fungsi, manfaat dan kelebihan daripada media sosial, rasanya kita akan tertinggal. Ya, mohon maaf saja kita akan merasa atau tidak negara kita ini negara yang masuk kategori negara berkembang. Ya, negara berkembang. Ya, alhamdulillah tidak tertinggal, namun berkembang. Development gitu ya, negara development, bukan develop ya. Kalau develop itu mengembangkan gitu ya, sudah berkembang gitu. Nah, kalau kita masih mengikuti zaman begitu. Satu bukti saja ya, satu bukti kenapa negara kita masih development ya, itu negara yang berkembang, karena masih sedikit di antara SDM atau sumber daya manusia seperti kita gitu ya, sangat sedikit menciptakan sesuatu yang inovatif gitu ya, atau menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Masih sangat minim dan sangat sedikit sekali. Oleh karena itu syukur-syukur mudah-mudahan dengan kita belajarnya media sosial, kita mengenal dan mengetahui manfaat, dan ini akhirnya menciptakan sebuah ide, sebuah kreativitas, inovasi, sehingga bisa menciptakan suatu hal yang baru gitu ya. Sehingga muncul zaman sekarang itu. Adapun nanti setelah kita mempelajari ini lalu kita memanfaatkan, lalu kita bisa menciptakan, nah barulah akan datang sebuah peluang. Nah, ini hal yang sangat menarik tentunya gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran media sosial ini ya kita memiliki ide-ide ya, memiliki gambaran-gambaran yang barangkali akan menjadi sebuah hal yang baru sehingga bisa dimanfaatkan banyak orang. Ya, tidak hanya memanfaatkan, tapi dapat bermanfaat gitu ya. Nah, saat ini kita masih memanfaatkan gitu ya. Ada yang namanya jejaring Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, lain-lain sebagainya. Kita masih memanfaatkan media sosial yang sudah tersedia. Oke, kalau kita lihat sejarahnya, ya, kita lihat sejarahnya terlebih dahulu. Media sosial di zaman kalau setelah kemerdekaan saja 1976 itu masih ya, jangankan kita bicara ini ya, Bapak lahiran 1980-an gitu ya, lahiran Bapak 80-an saja itu masih mengalami atau merasakan bagaimana menciptakan informasi atau memberikan informasi masih dengan menggunakan menyurat gitu ya. Belum yang sedikit lebih canggih seperti Yahoo Mail, Hotmail, Gmail gitu ya. Belum ke situ gitu, masih surat menyurat, itu tahun 1980-an. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, ini 1978 hampir rata-rata informasi yang didapat itu dari buletin atau koran ya, hampir rata-rata itu koran. Setiap pagi perusahaan-perusahaan koran itu mencetak lalu menyebarluaskan untuk memberikan informasi ke masyarakat gitu ya. Lalu berjalannya waktu, kalau kita bisa lihat ya, ini adalah jejak sejarah atau jejak tahun dari tahun, bahwasannya akhirnya media sosial itu adalah media yang sangat super kilat dan sangat luar biasa teknologinya begitu ya. Tahun 1985 itu masih ya menggunakan pengiriman dengan tenaga manusia
ya sama seperti yang mengirim barang atau mengirim surat itu masih dengan orang ke orang sampai tahun 1995 ini kode apa namanya postcode gitu ya, atau surat apa namanya media pos gitu ya. Sampai tahun 99 baru muncul itu yang namanya blogger ya, blogger. Di antara kalian apakah ada yang punya blog ya atau blogspot, apa namanya semacam web gratisan gitu ya? Ada yang sudah menciptakan atau memiliki web gratisan, di antaranya yang disediakan oleh blogger. Nah, kalau memang sudah ada, sudah punya, berarti kalian jauh lebih sudah melangkah satu langkah lebih cepat sebelum mata kuliah media sosial ini ada, begitu ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kreativitas yang bersifat gratisan, gitu. Artinya ketika kita punya tulisan, apakah atau kita suka dengan novel atau kita suka dengan cerita puisi, bisa di apa namanya dituangkan melalui blogger ini gitu ya, website khusus ya, website yang sifatnya sebuah web yang disediakan secara gratisan gitu. Ini sudah baru muncul loh 99. Lalu dan tahun 2000 barulah bermunculan, di tahun 2000 ada yang namanya Friendster ya. Friendster ini yang menciptakan dulunya itu orang negara Malaysia gitu ya. Nah, sekarang udah Friendster nggak ada tuh ya, dan bahkan barangkali kalian belum pernah mengenal itu Friendster. Mas punya Friendster, namun sekarang sudah pas Bapak akses sudah tidak bisa diakses begitu ya. Kenapa? Nanti setelah ini ada slide yang dimana ada beberapa media sosial yang diciptakan pada tahun itu akhirnya kalah dengan perkembangan zaman gitu, sehingga sudah tidak dipakai lagi. Di antaranya adalah Friendster ya. Di sini ada LinkedIn tahun 2003 ya, ada LinkedIn, ada Google ya. Nah, baru bermuncul Friendster ini mati atau kalah saing terkala pada zaman itu ya. Facebook belum meluncurkan media sosialnya. Awalnya itu Friendster, Facebook muncul, akhirnya Friendster terkikis. Friendster ini mirip seperti Facebook, namun karena sebab tidak adanya kreatif atau inovatif yang dikeluarkan oleh Friendster, sedangkan Facebook ya adalah media sosial yang menciptakan sebuah inovasi dan apa namanya varian-varian terbaru sehingga selalu update begitu ya. Maka sampai saat ini ya itu Facebook menjadi urutan pertama dan bahkan setiap kita pasti punya. Nah, artinya dan bahkan yang saat ini yang Bapak jalankan aja, Facebook sampai sudah mengeluarkan saham di bursa. Ya, artinya saham Facebook itu luar biasa melejitnya begitu. Lalu muncul lagi YouTube dan seterusnya kalau kita lihat dari sejarah ini ya, sampai akhirnya di tahun 2015 dan nanti sekarang 2021 sudah bermunculan berbagai jenis media sosial yang barangkali kita sudah ketemukan, seperti yang terbaru ini yang dikeluarkan oleh negara Turki ya gitu ya. WhatsApp, sebelum adanya WhatsApp, ada Telegram dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian daripada sebuah inovasi atau kreativitas dan ide kreatif dari seseorang melihat sebuah peluang yang dimana semakin berkembang di zaman, maka dari situlah akhirnya menciptakan sebuah kreatif ide dan menciptakan sebuah salah satunya adalah media sosial ini. Ya, nah permasalahannya adalah kita baru masih memanfaat gitu ya, memanfaatkan, belum mampu untuk menciptakan. Namun insya Allah ya dengan adanya mata kuliah ini mudah-mudahan kita akan bisa ke sana. Nah, baik itu dari ide, walaupun barangkali di antara kita, Pak, bagaimana kita bisa menciptakan sedangkan kita tidak memiliki ilmu untuk menciptakan itu. Ya, itu mah hal yang mudah sebetulnya. Ya, harus kita pahami bahwasannya kita hidup itu tidak sendiri, ya, melainkan hidup kita itu bersama orang banyak, atau harus kita bangun yang namanya networking gitu ya. Dengan networking itulah akhir kita ciptakan sesuatu hal yang baru. Kita punya ide, yang teman-teman lainnya adalah punya ilmu ya gitu ya, dan yang lainnya punya action, dan yang lainnya punya modal, punya dana dan seterusnya, sehingga terciptakan sebuah kreatif atau produk
gitu ya. Itu nanti kita bahas. Namun jangan patah semangat bahwa kita punya hanya sebatas ide, namun kita tidak bisa menciptakan. Jangan patah semangat. Nanti ada hal-hal yang barangkali ya ini sedikit nanti Bapak akan cerita bagaimana istilahnya Bapak mampu dan bisa memiliki bahkan menciptakan yang namanya salah satu aplikasi yang tersedia di Play Store gitu ya, menciptakan sebuah website, terus menciptakan apa namanya bagaimana kita kalau zaman sekarang kan orang-orang ini banyak berjualan atau menjadi wirausaha yang dulunya go public by manual, artinya wirausaha di jalan ataupun di toko, sekarang tak perlu lagi, melainkan adalah cukup dengan menggunakan gadget begitu ya. Nah, hal-hal ini yang penting bagi kita yang kita ketahui. Nah, oke, tadi yang saya katakan bahwasanya setiap tahun ke tahun bermunculan yang namanya media sosial, model media sosial itu berbagai macam. Namun jangan salah bahwasannya antar mereka pun saling bersaing. Artinya, tatkala nanti kita menciptakan sebuah media sosial pun harus antisipasi bahwasannya persaingan dalam dunia digital itu luar biasa dahsyatnya. Ya, coba kita perhatikan ini perjalanan dari sebuah media sosial dari tahun ke tahun. Dari awal kita kenal barangkali ya sudah kenal yang namanya Line gitu. Ini adalah alat komunikasi semacam kayak WhatsApp begitu ya. Line tahun 2000 muncul. Friendster 2001 dari Malaysia, LinkedIn 2002, 2003 Flickr yang mana Flickr-nya salah satu untuk mengupload foto gitu ya. Lalu muncul lagi Facebook, YouTube dan seterusnya sampai akhirnya gitu ya. Maaf. Sampai akhirnya ini ada gambar RIP. Artinya kalau RIP ini apa tuh? Is dead alias sudah nggak laku begitu ya. Karena apa? Karena ya terkikis oleh sebuah media sosial lainnya yang masyarakat lebih tertarik dibanding yang sudah tersedia sebelumnya begitu. Di antara media sosial yang sudah terkubur oleh apa istilahnya itu ya RIP itu udah mati gitu ya. Itu di antaranya nih ya itu Fine ya. Lalu apa nih Bapak lupa nih, kamu warna kuning ini ya. Nah, Tinder termasuk ya, akhirnya termasuk yang Bapak tadi ceritakan kepada kalian yang di zaman kalian barangkali belum menemui, ini adalah ada Friendster ya. Friendster ini RIP alias tidak tidak ada lagi ya, terkubur di tahun 2015. Friendster yang modelnya hampir mirip sekali dengan Facebook akhirnya RIP disebabkan karena boomingnya Facebook. Ya, Facebook sudah mengeluarkan berbagai macam inovasi terbarunya. Dari dulu belum ada yang namanya video, hanya sebatas status saja, belum mampu menyebarluaskan terkait masalah foto-foto, penyimpanan pun terbatas dan lain sebagainya. Namun sekarang Facebook jangankan foto, bahkan live streaming pun sudah bisa, sehingga Friendster akhirnya terkikis dan akhirnya is dead. Nah, begitupun Fine ya. Dan sekarang yang sedang booming ini Page juga sama ya. Ini pada tahun 2010 ya, tahun 2010 baru muncul, 2018 hanya dalam kurun waktu 8 tahun akhirnya tidak laku dan sekarang sudah tiada begitu. Nah, ini adalah bagian gambaran daripada wow, ternyata tidak semudah apa yang digambarkan. Dan kita menciptakan dunia digital, di dunia digital pun ternyata persaingannya sangatlah ketat, bahkan satu sama lain saling menciptakan suatu hal yang baru sehingga akhirnya kita tertinggal. Nah, dari sini adalah sebuah gambaran hal yang mudah saja mereka saling bersaing, sama hal layaknya seperti zaman sekarang. Barangkali kalau kita saat ini masih berpikiran dan Bapak percaya bahwa di antara kalian pun ada yang memiliki jiwa-jiwa wirausaha. Di antara jiwa wirausaha adalah ketika kita memiliki mindset bahwa untuk menciptakan sebuah produk
ya, baik itu produk berbentuk makanan, barang ataupun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder, lalu kita promosikan melalui hal yang manual. Artinya manual itu adalah kita sediakan semua supply-nya, ya, untuk kebutuhan para demand-nya itu ya, melalui apa istilahnya itu tempat-tempat grosir dan seterusnya, tanpa dibarengi oleh yang namanya dunia digital. Rasanya lambat laun akan secara otomatis kita akan tertinggal, bahkan akan bankrupt begitu ya. Sudah pasti itu gitu ya, sudah pasti. Nah, hal yang menarik juga dalam dunia digital itu atau istilahnya teori dalam media sosial itu adalah kalau bisa nanti kita ciptakan, ya bukan kalau bisa, ini harus sebetulnya ya, kalimatnya udah menjadi keharusan bagi kita. Kita jangan sampai hanya menjadi seorang pengguna atau pemanfaat saja, namun kita pun bisa memanfaatkan, dalam tanda kutip memanfaatkan itu adalah dapat menghasilkan sesuatu yang kita lakukan di dalamnya, begitu ya. Contoh zaman dulu Bapak ya, saat katakan Facebook ini ya, mobil khusus yang sekarang tidak ada matinya bahasanya gitu ya, itu adalah Facebook. Yang artinya dulu Facebook itu cukup fungsinya adalah untuk istilahnya ya, untuk alat komunikasi gitu ya, alat komunikasi atau memberikan informasi baik itu dari status ataupun messengernya begitu ya, yang dimana awal dulu Facebook akhirnya menciptakan sebuah messenger yang tujuan messenger itu untuk menggeser Yahoo, menggeser Gmail, menggeser Hotmail gitu ya. Akhirnya Facebook menciptakan yang namanya Messenger sehingga bisa komunikasi atau chat-chatan begitu ya. Nah, tidak ada fungsi selain daripada itu. Namun saat ini ternyata dengan beriring dan berjalannya waktu, ya, Facebook memberikan sebuah fasilitas di mana setiap masyarakat yang memiliki akun Facebook bisa berniaga di dalamnya. Bisa tanda kutip kalimatnya lebih tepatnya adalah berjualan gitu ya, bisa memberikan peluang usaha bagi member-member yang telah terdaftar di dalamnya. Nah, seperti itu akhirnya tersedia sampai sampai saat ini ada yang keluaran terbaru adalah menciptakan sebuah semacam live streaming ya, hal-hal yang sedang terjadi, akhirnya Facebook juga menyediakan hal itu. Nah, artinya dari singkat cerita ini, dari tujuan utama diciptakannya Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter zaman itu sampai saat ini WhatsApp begitu ya, WhatsApp dan media sosial lainnya, itu tujuan utama awalnya hanya untuk komunikasi agar jauh lebih tepat, lebih cepat dan mudah diterima. Namun saat ini dengan perkembangan zaman yang luar biasa dahsyatnya dengan teknologi yang diciptakan oleh beberapa negara ya, dengan teknologi diantaranya adalah internet begitu ya, sehingga media sosial ini semakin istilah bahasanya membabi buta untuk menciptakan segala sesuatunya sehingga bisa menggeser. Nah, kita tinggal memanfaatkannya. Memang kita saat ini hanya pemanfaat, gitu ya, pengguna. Cuma jangan sampai menjadi hanya pengguna saja. Namun kita pun harus memanfaatkannya agar kita dapat menghasilkan apa yang sudah tersedia di sana. Yaitu diantaranya adalah bagaimana caranya kita mampu menciptakan pundi-pundi ya, gitu ya. Ini maksud tujuannya. Pundi-pundi, diantaranya pundi-pundi rupiah bahkan dolar barangkali seperti itu. Nah, ini yang menjadi hal menarik dan penting bagi kita untuk kita pikirkan bersama begitu. Jangan sampai, mohon maaf ini ya, hal-hal yang sering terjadi saat ini di masyarakat kita dan mudah-mudahan tidak terjadi pada mahasiswa-mahasiswi BKPI gitu ya. Punya akun ini semua, baik itu Facebook, YouTube, bahkan TikTok begitu ya, hanya untuk kesenangan semata gitu ya, atau hanya supaya tanda kutip viral, dikenal banyak orang, namun tidak ada manfaat di dalamnya. Jangan sampai terjadi seperti itu.
Kalau bisa, karena memang kebetulan kita dari Fakultas Agama Islam, apapun yang kita miliki bukan berarti tidak dilarang, tidak ada larangan kita daftar di sana, tidak ada. Yang penting niat kita harus kita luruskan terlebih dahulu. Kita boleh masuk ke dalam media-media yang tersedia, ya boleh. Namun niatkan dengan lurus bahwasannya segala sesuatu apa yang kita sedang jalani harus ada manfaat yang kita dapatkan, baik manfaat untuk di dunia ataupun manfaat untuk di akhirat. Nah, ini menjadi hal yang penting. Manfaat di dunia ya salah satunya adalah kita mampu berkomunikasi jauh lebih cepat dibanding zaman dahulu, ya. Lalu mampu untuk membangun sebuah usaha, mampu untuk menciptakan sebuah usaha bahkan begitu ya, atau menghasilkan, ya tadi itu kalimatnya, menghasilkan hal-hal yang mampu untuk menutupi kebutuhan kita secara ekonomikal begitu. Jangan hanya memanfaatkan hanya pengguna saja. Kalau pengguna saja berarti hanya sebatas ya mengikuti apa yang ada. Kita upload ini, upload itu, namun tidak ada manfaatkan, bahkan menjadi sebuah hal yang mudarat. Nah, ini yang dirasa perlu kita evaluasi, ya. Evaluasi untuk kita semua tentunya begitu ya. Bukan hanya kalian, tentu Bapak juga sama begitu. Nah, ini semua ya yang kita saat ini saksikan, bahwasannya dari media sosial pun ternyata ada yang semakin semakin mendunia, ada yang semakin jatuh. Nah, gitu itu semua itu sebab karena siapa? Karena kita, gitu, karena pengguna. Oleh karena itu, ya saat ini dengan adanya pembelajaran media sosial, nah, nanti kita akan bangun atau mudah-mudahan nanti terciptanya sebuah ide-ide, sebuah kreativitas yang nanti kita musyawarahkan, bahkan kita jadikan saingan gitu ya. Nanti Bapak minta kepada ketua kelas gitu ya, ketua kelasnya buat sebuah semacam kayak kelompok begitu ya, semacam kayak kelompok belajar begitu ya. Kalau kita perhatikan kan satu kelas ini terdapat kurang lebih 30 mahasiswa. Nah, coba buat kelompok ya, tidak 10 aja lah ya, barangkali 10 ya, 10 kelompok saja, jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak pula. Dari 10 kelompok kalau totalnya ada 30 mahasiswa, maka satu kelompoknya itu ada sekitar 3 orang gitu ya. Ya, 3 orang. Nah, dari masing-masing kelompok itu nanti cari sebuah ide kreatif ya, atau diskusi agar mampu menciptakan sesuatu hal, baik itu hal yang baru atau hal yang sudah ada namun mampu dimanfaatkannya. Ya, yang artinya percaya dan yakin bahwasanya kalian ada yang sudah memiliki pengalaman dalam memanfaatkan media sosial yang sudah tersedia saat ini. Ya, memanfaatkan dalam artian di sini adalah mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ya, baik itu menjadi viral dalam artian hal-hal yang positif ya. Yang barangkali kalian punya ilmu ya, lalu ilmu tersebut disampaikan melalui media sosial, baik itu dari YouTube, baik itu dari LinkedIn, Flickr dan seterusnya begitu, sehingga apa yang kalian sampaikan di sana bermanfaat untuk orang banyak. Itu pun bagian daripada memanfaatkan yang hal-hal yang positif, menjadi hal yang positif gitu. Nah, jadi Bapak minta nanti ketua kelas untuk membuat kelompok begitu ya, buat kelompok minimal 10 kelompok lebih sama ya, 10 kelompok, dan masing-masing kelompok. Nah, dari mata kuliah media sosial ini apa yang kita bisa ciptakan, apa yang bisa kita kreativitaskan, ide-ide apa saja yang mampu memanfaatkan ya, atau hal-hal yang bisa
bagian daripada semacam dakwah begitu ya, baik itu dari segi dakwah, dari segi penghasilan, dari segi penciptaan. Nah, itu apa saja terserah kalian lah ya. Modelnya itu apakah nanti tulisan ataupun video ataupun bentuk macam-macam lah, apa kalian menciptakan sebuah aplikasi atau menyediakan salah satu website gitu ya. Nah, itu terserah ya. Yang intinya maksud tujuan Bapak untuk menciptakan kelompok itu adalah agar kalian sama-sama masing-masing kelompok menciptakan sebuah kreativitas, idenya dituangkan bersama sehingga terciptalah hal-hal yang bermanfaat dan mampu dimanfaatkan oleh orang banyak sehingga menjadi amal ibadah kita di akhirat. Nah, itu maksud tujuannya, begitu ya. Karena kebetulan kita kan dari FAI gitu ya. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan media sosial dalam tanda kutip tidak hanya menghabiskan waktu gitu ya, namun tidak menghasilkan apa-apa, baik itu menghasilkan yang bersifat akhirat ataupun menghasilkan yang sifatnya untuk dunia. Seperti itu gambarannya ya. Nanti pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai sejarah, mengenai hukum, lalu hal-hal yang sedang isu-isu yang sedang berkembang baik itu dari Instagram, YouTube, Facebook dan seterusnya, dan bahkan kita mampu menciptakan dan memanfaatkan apa-apa yang sudah tersedia di dalam dunia digital zaman sekarang. Apalagi menjadi hal yang menarik itu adalah sekarang media sosial itu kita tidaklah memiliki media sosial tanpa didasari, dibarengi oleh teknologi yang disediakan zaman sekarang. Di antara teknologinya adalah ada yang bersifat elektronik, baik itu dari komputer, televisi, ataupun saat ini yang ada di tangan kita berupa gadget, gitu ya, handphone ataupun tablet dan lain sebagainya. Nah, ini tanpa itu semua media sosial tidak akan berjalan. Nah, ya, artinya kalau boleh Bapak tanya kepada kalian ya, kalau boleh Bapak tanya, ini slide-nya cukup ini saja ya, tidak ada lagi. Ya, ini gambaran saja. Nah, Bapak tanya kepada kalian nih ya, kembali ini Bapak tutup terlebih dahulu ya. Bentar. Ya. Kembali ya. Kalau Bapak tanya kepada kalian nih, pada kalian, apakah di antara kalian, ini kita sambil sharing gitu ya, Bapak, pertanyaan Bapak itu sambil sharing sehingga barangkali dengan sharingnya kalian itu mampu menciptakan sebuah ide kreatif bagi teman-teman yang lainnya. Ya. Apakah ada di antara kalian yang sudah memanfaatkan media sosial yang sedang berjalan atau yang sedang kita gunakan ini? Ada di antara kalian? Coba suaranya dan tunjukkan pengalamannya dalam menggunakan, memanfaatkan media sosial ini. Baik itu media sosial yang bersifat Wikipedia, blog, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak akan tanya satu persatu. Enakan ngeduluin, enakan ditanya atau mendingan kalian yang bertanya atau kalian yang ini ya. Jangan sampai yang Bapak ditanya nih. Kalau Bapak yang nanya ini, wah tuh bisa kaget kalian nanti nggak bisa jawab. Ayo, Sony silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanfaatkan media sosial dengan aplikasi Mitra. Saya berjualan pulsa. Pulsa dan kuota. Ya, memanfaatkan aplikasi Mitra untuk diantaranya jualan pulsa ya. Terus. Pulsa, kuota dan lain-lain, Pak. Oke, di sana lebih murah atau bagaimana? Atau harus jadi member dulu? Ya,
token listrik ada, Oh. semuanya ada pokoknya. Nah, artinya, ini salah satu yang luar biasa ya dari Sony. Jujur saja ya, ini informasi baru bagi Bapak. Ya, ada aplikasi mitra. Nah, dari sini mungkin teman-teman kan jadi ada nambah pengalaman. Wah, apa itu ya dicari akhirnya. Nah, ini maksudnya ya. Kita sharing pengalaman sehingga mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru, bahkan bisa dimanfaatkan oleh orang teman-teman yang belum mengetahuinya. Oke, bagus Sony, luar biasa. Satu contoh yang luar biasa, kita bukan hanya seorang pengguna, namun menjadi seorang pemanfaat dan dapat memanfaatkannya. Yang lain, ada lagi pengalaman? Saya, Pak. Atau mungkin jadi YouTuber gitu, ada yang menjadi YouTuber gitu, artinya boleh dari sharing-sharing bagaimana mendapatkan hasil uang jadi YouTube gitu kan, perhitungannya bagaimana gitu ya, boleh di-sharing gitu. Saya, Pak. Ayo, Agustian. Iya, saya alhamdulillah menggunakan aplikasi YouTube untuk media pembelajaran, Pak. Jadi saya selain kuliah juga belajar ngajar Luar biasa. di SD. Dan selama pandemi ini kita sebagai tenaga pengajar butuh yang namanya aplikasi media sosial. Maka diantaranya kita gunakan WhatsApp, kemudian YouTube untuk meng-share video-video pembelajaran bagi para murid. Seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk YouTuber yang menghasilkan uang kayaknya belum nyampe sana. Ya. Ya, paling tidak apa ya, karena memang kondisi saat ini mewajibkan kita untuk online atau istilahnya pembelajaran melalui online gitu ya. Paling tidak seperti apa yang telah dilakukan oleh saudara kita Agustian, ilmunya itu bisa dimanfaatkan, bahkan bisa didengarkan dan menjadi bagian daripada dakwah, tidak hanya sebatas kepada anak muridnya ya, barangkali nanti yang akses di luar anak muridnya juga bisa bermanfaat. Nah, ini artinya sudah menjadi pengguna dan memanfaatkan sehingga walaupun memang saat ini mah tidak untuk dunia ya, dalam arti menghasilkan pundi-pundi rupiah, namun itu semua akan menjadi amal ibadah dulu untuk di akhirat ya, karena ilmu yang disampaikan di dalamnya. Luar biasa sekali ini. Amin, amin. Oke, yang lain ada nggak? Ayo, sehingga supaya teman-teman yang lain punya ide gitu ya, sharing ayo, karena ini hal yang menarik ini ya. Dengan banyaknya kepala ini kan semakin banyak ide ini, makanya ayo dibutuhkan sharing nih. Ada Pak. Oke, silakan Riko. Ya, bismillah. Untuk saya sih menggunakan media sosial itu untuk yang pertama menyebar kebaikan, Pak ya. Itu ya. Dan yang kedua itu di aplikasi WhatsApp atau Facebook bisa buat berniaga, Pak. Apa? Buat apa? Berniaga, penjualan, Pak. Oke. Artinya nawar-nawarin lah ya. Ya, Pak, karena pokoknya nanti siap-siap di grup PKPI ada yang akan ada penawaran produk terbaru dari Riko ini. Insya Allah, Pak. Ya, terus. Karena emang saya termasuk mahasiswa yang berjualan, berniaga, jadi bagus. Nah, keseharian saya kadang-kadang ya memang berjualan, Pak. Baik secara online atau offline, saya kesehariannya berjualan. Oke, ya artinya dengan kondisi yang sedang digeluti oleh Riko, dimanfaatkan pula lah media sosial dengan cara istilahnya menawarkan atau memperkenalkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, itu bagus ya. Bagus itu. Barangkali teman-teman juga nanti jangan malu ya. Jangan pernah ragu dan malu bahwasannya kalau nanti nawarin ntar gue dianggapnya jadi ini lagi baru WA ntar dianggapnya ntar nawarin barang. Jangan ya. Jangan pernah menjadi orang yang malu
ya, ataupun gengsi itu yang menjadi permasalahan terbesar dalam diri kita. Ini kalau udah kalimatnya malu dan gengsi, waduh, repot dah itu, ya. Sehingga untuk menciptakan suatu hal yang baru atau memanfaatkan sesuatu itu jauh, gitu. Bagus ya. Yang lain barangkali Mario, masa ini semakin banyak kepala tentunya semakin banyak pengalamannya ini sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Andre sepertinya sudah siap-siap ini. Silakan Andre. Ayo, Ahmad Firdaus. Ini jangan ngelamun Ahmad. Ayo, Abi Farhan, Abdillah. Suaranya ya. Lia Hidayati, Zahra dan selain semuanya barangkali nggak ada. Mau menyampaikan jangan takut ya, jangan takut bicara hal yang wajar bagi kita yang pemula atau istilahnya ingin menyampaikan sesuatu, cuman rasanya hati saya sudah langsung digubser gitu ya, baru menyampaikan satu kata-kata hati saya sudah takut. Nah barangkali hal yang wajar itu mah ya, makanya bangun dari sekarang, beranikan gitu ya. Ya, Imroatun, Nafia silakan. Sepertinya lagi di jalan. Iya Pak, saya menggunakan aplikasi Cashpop Pak. Apa itu? Aplikasi Cashpop. Cashpop. Apa tuh? Untuk apa itu? Itu kayak ngumpulin poin gitu Pak, buat lumayan, maksudnya buat voucher di Shopee gitu, belanja-belanja. Nah, betul. Oke, terus. Ya, terus ya udah, terus uang hasil poinnya bisa dijadiin uang gitu. Iya, terus dikirim lewat Dana ke bank kita gitu, Pak. Ya. Nah, iya, tidak sedikit tuh zaman sekarang. Ya, ini salah satu informasi dan dari informasi ini akhirnya kita menyadari bahwasannya tidak sedikit sekarang itu banyak aplikasi yang dengan kita mendownload dan memanfaatkannya, lalu kita pun tidak memiliki dana atau modal, namun aplikasi tersebut memberikan peluang agar kita mampu memberikan informasi ke semua masyarakat, dan dari situlah kita akan mendapatkan cashback atau pendapatan. Nah itu banyak itu zaman sekarang banyak sekali. Salah satunya nih. Ya, ini kalau Bapak jujur saja nggak punya yang namanya aplikasi TikTok, Bapak nggak punya, ya jujur saja. Namun Bapak tahu dari teman-teman Bapak nih, katanya ya dari TikTok saja bisa menghasilkan uang, betul apa enggak? Betul Pak, ya? Betul. Katanya seperti itu. Tapi kalau YouTube iya, gitu kan? Kalau YouTube memang iya jelas. Kalau TikTok Bapak nggak tahu, karena memang Bapak bukan pengguna TikTok, gitu ya. Bapak nggak ada TikTok dan Bapak juga nggak lebih menjauhi TikTok begitu ya, karena TikTok kalau Bapak pribadi bukan berarti dilarang ya, Bapak tidak melarang kalian punya TikTok, tidak. Namun selagi kita mampu untuk bisa mengendalikan daripada mana manfaat dan mana mudarat, ya silahkan gitu ya. Tapi bukan berarti Bapak melarang, tidak. Kalau Bapak jujur saja nggak punya TikTok dan tidak terdaftar karena memang Bapak melihatnya kalau TikTok Masya Allah ya, yang banyak terlihat kalau TikTok itu, mohon maaf gitu ya, mudaratnya aja yang kelihatan gitu ya, manfaatnya. Namun insya Allah artinya bukan berarti TikTok itu banyak mudarat, tidak. Selama kita mau niatkan dakwah gitu ya, bisa saja kita kalahkan itu yang mudarat tersebut dengan banyaknya kita mengupload segala sesuatunya hal yang positif dan barangkali yang inovatif dan kreatif. Ini beberapa minggu lalu Bapak mendapat sebuah video ya, yang mana video tersebut diciptakan dari seorang guru terhadap siswanya gitu ya. Video tersebut kreatif sekali, yang artinya itu untuk bahan sebetulnya ya, mainan atau bahan untuk tawa gitu. Namun di dalamnya ada ilmu pembelajaran dan bahkan menjadi suatu hal yang menariknya gitu. Bapak lupa itu ininya, nanti boleh Bapak kita share gitu. Itu adalah satu kreativitas sebuah video yang bisa menjadi contoh untuk kita pengguna gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya begitu. Nah, ide yang disampaikan oleh Sabi Imroatun, nah
banyak aplikasi yang seperti itu. Nah, itu silakan, boleh monggo. Selama memang yang disebarluaskan itu hal yang manfaat, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai hal yang mudorot, ya kita menyebarkan berita hoak untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jangan kalau begitu. Nah, oke, ini udah ada 3 ya, 3 teman kita yang meng-sharekan sebuah pengalaman yang mudah-mudahan dari pengalaman teman-teman kita ini mampu menciptakan ide baru bagi teman-teman yang belum menjalankan sebuah peluang-peluang yang ada di dalam dunia digital ini, begitu ya. Karena dengan banyaknya pengalaman, dengan banyaknya networking kita mengenal teman-teman, maka banyak pula peluang yang akan kita dapatkan. Semakin banyak apa istilahnya network itu artinya pertemanan gitu ya, mengenal satu sama lain, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya gitu ya, itu akan menciptakan sebuah peluang apa saja gitu ya. Nah, nanti bolehlah kita nanti sharing-sharing, ada waktu sekitar 30, kita akan berikan waktu dari setiap pembelajaran gitu kan, karena kita mata kuliah ini kan ada sekitar 1,5 jam gitu ya. 1 jam adalah untuk pembelajaran, setengah jamnya lagi untuk sharing ya, sharing ide kreatif yang mudah-mudahan nih, karena memang nih perlu ya, harapan Bapak ya, perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah media sosial ini setiap prodi ada, baik itu dari prodi ekonomi syariah yang fakultas agama Islam, ataupun fakultas ekonomi bisnis, ataupun fakultas hukum, ataupun fakultas teknik. Media sosial, mata kuliah media sosial semua ada. Ya, artinya dari prodi, semua prodi. Dari mahasiswa informatika, manajemen, akuntansi, hukum, kewirausahaan, dan semuanya sampai kita nih PKPI dan ekonomi syariah itu ada media sosial. Nah, harapannya mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan ya nanti barangkali nih kita akan mencetuskan yang namanya tanda kutip ya, sama-sama kita bersaing ya. Nah, hal yang apa namanya, saingan yang membangun tentunya ya. Ya ini hanya sebatas gambaran, belum Bapak utarakan kepada tim. Karena mata kuliah media sosial ini ada di setiap jurusan dan mudah-mudahan bisa saling membangun. Yang artinya setiap prodi ya mahasiswanya mampu untuk menciptakan yang sesuatu yang inovatif ya, inovasi, terus kreatif ya, sehingga satu sama lain saling berlomba-lomba. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman atau kelas BKPI ini menjadi yang terbaik lah ya. Nah, apanya, ide kreatifnya untuk membangun sebuah media sosial yang bermanfaat untuk masyarakat luas gitu ya, baik itu dari segi apa saja sebetulnya ya, baik itu dari segi teknologi, baik itu dari segi kemanfaatan dakwah, baik itu ilmu begitu ya. Nah, sedikit Bapak sini pada kalian, karena tadi teman-teman udah share ya, Bapak juga ingin share karena ini hari perdana, hari pertama, paling tidak supaya ada gambaran langkah apa yang kita akan dapatkan dan lakukan untuk materi media sosial ke depannya. Jadi Bapak share, ketika Bapak menjadi seorang mahasiswa, ya jurusan Bapak kan IPS lah ya. PS itu berarti ekonomi dan ekonomi syariah, bukan tidak bisnis. Namun karena menjadi sebuah hobi gitu ya, yang setiap hari saat menjadi mahasiswa itu Bapak suka yang namanya ngulik sebuah coding gitu ya. Coding diantaranya adalah zaman itu ya, Friendster teman-teman saat itu biasa sesuai dengan template yang tersedia. Namun kalau Bapak Friendsternya beda ya. Ya, artinya ada gambarnya hidup, ada orang berjalan, ada dan sebagainya, sampai orang klik aja nggak bisa. Sampai akhirnya Bapak juga bisa dari coding tersebut bisa memanfaatkan, diantaranya adalah website gratisan, sehingga saat ini bisa menciptakan website beneran, begitu ya. Ya, itu semua karena hobi ya. Kalau ilmu mah nggak punya Bapak.
ya nggak punya. Artinya dasar ilmu seperti teman-teman yang di IT karena mereka belajar sehingga bisa mampu. Kalau Bapak orangnya adalah otodidak, mau belajar dan mau menggeluti sesuatu hal yang disukai, gitu. Nah dari situ ya muncul akhirnya apa sebuah kesempatan. Zaman itu adalah zaman di mana Google AdSense ya Google AdSense Google AdSense sedang booming, yang artinya kita menciptakan sebuah website, dan website tersebut tidak resmi, artinya berarti kita dapat gratisan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada WordPress, ada Multiply, ada Blogger gitu ya. Itu adalah website-website gratisan yang dulu Bapak manfaatkan, lalu Bapak implementasikan segala sesuatu di dalamnya. Sehingga Bapak buat itu, lalu Bapak upload, apa sih yang diupload oleh Bapak? Banyak hal. Yaitu ada tentang streaming pada saat itu ya, karena memang zamannya sedang World Cup ya, Piala Dunia, maka yang Bapak upload adalah streaming video TV live gitu ya, sehingga sehari website Bapak itu 6.000 penonton ada di dalam website tersebut. Nah dari situ Bapak memanfaatkan Google AdSense ya, dari Google AdSense akhirnya dapat tuh setiap yang datang ke website Bapak, walaupun website gratisan ya, wah akhirnya dari 6.000 setiap klik datang dapatlah kita pundi-pundi dolar dari Google. Nah itu. Nah dari situ artinya yang penting kita jalankan dulu, nanti lambat laun kita akan mendapatkan sebuah peluang. Itu dulu ya. Karena hobi dan saat ini ya akhirnya karena kita lihat ternyata semakin lambat semakin kesini semakin canggih teknologi. Kalau dulu Bapak hanya mengandalkan komputer desktop, saat ini tidak perlu lagi namanya harus pakai komputer desktop, bahkan tidak harus lagi pakai yang namanya laptop. Cukup dengan menggunakan gadget. Bahkan dulu mah zaman Bapak kuliah, Bapak berpikiran Bapak harus punya yang namanya satu adalah handphone, kedua kamera, ketiga semacam perekam gitu ya. Namun sekarang itu semua yang Bapak cita-citakan sudah tertuang di dalam handphone. Dalam handphone sudah ada yang namanya perekam, dalam handphone sudah ada yang namanya kamera digital, dalam handphone sudah memiliki memori yang luar biasa bahkan untuk capture atau foto. Yang artinya semua itu sudah ada di genggaman kita. Dari situ, nah bisa dibayangkan ya dengan gadget saja kita bisa mendapatkan pundi-pundi kebutuhan untuk ekonomikal kita. Ya, yang artinya kita niatkan kita cari uang cukup dari genggaman tangan, yang hasil itu kita bisa sedekahkan untuk umat. Nah, gitu. Pernahkah di antara kalian cukup dengan menggunakan handphone kalian bisa mendapatkan uang ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta? Kalau memang sudah pernah, nanti boleh kita sharingkan, begitu. Dan dulu Bapak tidak pernah berpikir untuk ke situ, gitu ya. Tidak pernah berpikir untuk ke situ, bahwasanya hobi Bapak dalam dunia digital atau kesukaan Bapak untuk menciptakan sesuatu orang yang tidak bisa ya dengan tujuan supaya mendapatkan uang, itu tidak ada kepikiran ke sana. Namun dengan berjalannya waktu saat ini sangat amat menjadi prioritas utama, wabil khusus ya, wabil khusus zaman sekarang ya. Apalagi Bapak sering menyampaikan kepada teman-teman ya, dan pada saat ini nih kebetulan kita kan baru mahasiswa yang baru lulus ya, mahasiswa yang baru lulus sekolah, ada nggak? Banyak pasti ya, ada juga yang sudah lulus tahun kapan gitu ya. Hampir Bapak survei, hampir 90%, bahkan 95%, ketika Bapak tanya kepada siswa yang baru lulus atau yang sudah lulus, setelah lulus sekolah mau ngapain? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan serentak sama adalah untuk bekerja. Betul? Apakah di antara kalian ada yang begitu? Lulus sekolah bekerja, nyari duit, duitnya buat orang tua. Itu kalau di interview begitu tuh. Ya. Duitnya buat orang tua bekerja. Ya. Padahal itu mindset, lagi-lagi mindset. Ya, dan itu Bapak survei di seluruh siswa,
Itu sekarang lebih 90 atau 95% tujuan mereka mendapatkan ijazah adalah untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, pertanyaannya apakah ini salah? Tidak salah. Ya, tidak salah. Namun akan menjadi permasalahan ke depannya. Permasalahannya apa, Pak? Ketika mindset ini tidak dirubah, ya akan terus-terusan seperti ini, maka akan bermasalah ke depannya. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau mindset 90% lulusan SMA ataupun aliyah tujuannya untuk mencari kerja, sedangkan pekerjaan dibatasi dan apa namanya dibatasi dan kompetitifnya luar biasa. Kira-kira apakah masyarakat kita banyak? Ini kalau ini yang harus kita pikirkan. Artinya bagi kita nih yang sekarang masih merasa, Pak, mohon maaf saya juga nih lagi pengangguran nih Pak, pengen nyari kerja nggak dapat. Nah itu mindsetnya harus kita rubah, gitu ya. Mindset kita harus rubah. Jadi jangan mindset lagi lulus sekolah, apalagi nanti nih lulus kuliah nyari kerja, jangan. Melainkan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau memang kita tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, paling tidak dengan ya memanfaatkan situasi dan kondisi serta dunia yang sangat amat canggih ini, tanpa harus bekerja pun kita mampu menciptakan atau menghasilkan uang atau bisa bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Begitu. Ya itu mindset. Gitu ya mindsetnya. Ya. Maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya Bapak ada sebuah tetangga Bapak ya, kebetulan ada Bapak itu lulusan. Nah, Bapak tanya, kenapa kamu tidak bekerja? Jawabannya simpel, kenapa harus mencari pekerjaan kalau memang kita punya peluang pekerjaan? Ya, yang artinya mereka anak tersebut berpikiran kalau nyari pekerjaan itu kan kompetisinya luar biasa. Iya, kalau dipanggil diterima langsung. Baru dipanggil aja udah yang dibutuhkan 10, yang sudah ngantri puluhan ribu. Nah, artinya kita punya saingan luar biasa. Kalau mindset kita tidak dirubah, maka kita akan selalu kalah dalam daya saing. Apalagi kalau kita tidak memiliki skill atau kemampuan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kembali kepada diri kita. Maka Bapak berharap ya kepada teman-teman mudah-mudahan, dan bahkan Bapak yakin di kelas ini pun tidak sedikit teman-teman ini sudah menjadi seorang guru ya menjadi pendidik begitu ya, yang artinya Bapak minta bantu ya, coba kita adalah seorang guru, bagaimana kita menciptakan sebuah mindset kepada anak didik kita bahwa mindset untuk mencari sebuah pekerjaan itu jangan lagi ada, melainkan bagaimana kita bisa bermanfaat tanpa harus mencari pekerjaan, atau mindsetnya adalah lulus untuk cari kerja, jangan gitu ya. Itu bagaimana caranya? Nah, ini adalah tugas-tugas kita. Nah, salah satu tugas kita adalah persiapan yaitu adalah dari sekarang. Mata kuliah media sosial inilah yang kita akan bangun sehingga mampu menciptakan sebuah ide kreatif yang kita bangun itu bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, seperti itu ya. Paham ini? Yang ngerti ya? Oke, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sharekan kepada kalian pada kesempatan sore ini terkait materi media sosial, gambaran umumnya. Yang artinya, coba karena ini sekali lagi Bapak ulang ya, karena ini adalah mata kuliah perdana, mata kuliah yang Bapak lihat luar biasa, mata kuliah yang super istilahnya memiliki potensi dan peluang yang luar biasa. Coba kita renungi, kita pahami dengan adanya mata kuliah media sosial ini apa yang bisa kita kontribusikan di dalamnya, gitu ya. Hal-hal apa saja yang bisa kita manfaatkan di dalamnya agar bermanfaat baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, karena kita ini adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam, jadi kita berpola pikirnya bukan hanya dunia saja ya, namun kita berpola pikirnya jangan lupa untuk kehidupan akhirat juga penting, gitu ya. Nah, pesan Bapak satu nih ya, ini karena kita udah bicara akhirat nih ya, kita bicara akhirat ya, hindari yang namanya apa istilahnya mudarat lah ya. Salah satu yang mudarat itu adalah
tidak sedikit barangkali teman-teman nanti membuat sebuah konten video yang video tersebut bisa mengandung syahwat atau bisa membuat orang istilahnya ya, mohon maaf, semacam kayak TikTok lah ya, itu ya kayak macam TikTok. Kalau kita boleh kita punya akun TikTok, namun uploadnya yang baik-baik aja lah. Karena apa? Coba bisa kita bayangkan ya, atau kita foto selfie lah, jangan bicara video lah, foto selfie aja. Foto selfie yang istilahnya yang luar biasa menarik, daya tarik laki-laki gitu ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita nanti mati ya, meninggal dunia ini, kita menciptakan kenangan foto yang orang lain bisa menarik, itu menjadi ladang dosa. Bukan amal lagi, namun menjadi ladang dosa ya, ladang dosa sampai ke akhirat itu. Kalau seandainya video atau gambarnya itu belum dimusnahkan. Nah, coba bayangkan. Nah, itu maksud Bapak, saran Bapak, marilah kita menjadi mahasiswa dan SDM ya, sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mampu menciptakan hal-hal yang positif, baik itu kaitannya dengan dunia ataupun di akhirat ya. Itu saja mungkin pesan dari Bapak ya. Ini adalah hari pertama. Hari kedepannya Bapak harapkan jauh lebih kreatif, inovatif, dan komunikatif. Oke, sebelum kita tutup, ada sekitar 15 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin disampaikan, atau ada yang ingin diungkapkan? Silakan. Karena memang sudah mau azan maghrib. Ada? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, mohon videonya diaktifkan bagi yang belum aktif videonya. Andre, Ahmad, terus Bapak mau capture nih atau screenshot untuk dijadikan absensi manual. Novita, Faiz, Siti Aminah, Siti Aisyah, Ramardewi, dan seterusnya nih, videonya tolong diaktifkan. Bapak hitung mundur dari sekarang untuk Bapak capture. Sudah ya. Pak, sudah diaktifkan. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sebentar tahan, satu lagi. Sabar, bentar, sabar ya. PKPI. Nah. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Ini Siti Aisyah, mana videonya ini? Dah. Oke, cukup. Bapak share tuh. Ini nanti Bapak akan catat artinya untuk absensi manual yang hadir. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan kedepannya akan menghasilkan sebuah inovasi dan kreativitas jauh lebih baik dari hari ini. Bapak akhiri, kalau memang tidak ada pertanyaan dan tanggapan atau ungkapan, kemudian apa yang kita niatkan hari ini bisa kita amin. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.